2, 3, gas. Oke, ketemu lagi di episode ketiga. Episode ketiga kalau nggak salah ya. Nah, sebelumnya ada tamu-tamu kita juga. Nah, di sini ada satu yang spesial. Tapi sebelumnya 1, 2, 3. Tutupan tantan. Udah hafal ya. Oke, ini saya kedatangan tamu. Tapi biasanya si tamu itu yang jadi narasumber. Tapi ini kebaliknya. Malah ini Bang Opan namanya. Malah Bang Opan yang mau bertanya ke saya. Jadi saya yang jadi narasumbernya. Tapi nggak apa-apa lah, podcast punya kita ini ya, bodo amat. Yang penting cerita Bandung malam. Kumaha bang? Gimana itu bang? Aduh, ngegagak kayak gini nya. Cerita nu gagak, yang dagang gagak. Abang tadi nabonghar cina dina gagak. Benghar. Kalau benghar sih enggak. Apa namanya sampai dapat kayak gitu sih enggak. Cuman kalau masalah ini cerita yang gagak ini, dulu saya punya kenalan sebetulnya. Jadi saya tuh punya kenalan, namanya si Mas Joko. Si Mas Joko ini praktisi dukun lah, dukun. Tapi nggak tahu ya dia dukun asli, memang bisa segala macem atau apa. Ya cuman saya kenal aja lah. Cuman dilihat memang dia bidangnya di supranatural seperti itu. Nah tiba-tiba udah lama saya nggak ketemu, jol-jol mana telepon. Bro di mana? Dilihat nomornya nomor baru dia kan. Sama siapa ini? Joko. Mas kemana aja? Ya ngobrol lah biasa. Ki ada pasien nih. Cina. Pasien apa? Biasa uka-uka. Tahu KPT. Ya bahasa sebutan untuk apa ya? Hal-hal mistik lah. Namun di Bandung disebutnya ayo uka-uka yang Bahasa kode kode dukun lah ya gitu. Korek ke mana ya leungit? Oke, thank you. Jadi memang serius nggak serius ya. Saya juga menanggapinya. Cuman ini saya mau menyampaikan juga buat teman-teman di sini bahwa hal seperti itu memang mungkin ada. Kalau disebut nggak ada ya karena memang kita juga harus percaya gaib. Mungkin ada. Tapi kemungkinan terjadi benar-benar terjadi itu dengan satu hal tanda kutip, dalam artian memang bisa kita panggil, bisa kita datengin atau lain sebagainya karena mungkin harus ada ritual tertentu SNK lah ya SNK seperti itu. Nah awal mulanya seperti itu, tadi telepon Ki datang aja dulu lah, kita uka-uka nih ada klien. Nah dia punya tamu, jadi si tamu ini saya lihat, saya dikenalin Isa kalau nggak salah, habis maghrib. Nama kliennya gitu. Bukan jam-jam Isa. Oh, jam-jam Isa saya ketemu Isa. lah. Malam ketemu di satu tempat ngobrol sama si Mas Joko. Gimana Mas? Nanti saya kenalin orangnya mau datang. Masalah kumaha? Kenapa sampai manggil saya? Kan situ nggak takut setan. Masih lain nggak takut. Rewas, saya bener lamun kujurik nama. Atau apa? Bukan takut ya. Darwe lah itu. Kan kadang-kadang kaget gitu. Kaget lah dari manusia ninggalin goreng patut. Lamun gelis mah aing mah kaget digabruk orang. Kawinan. Cuman kan pada saat kita ngelihat itu kan si sosoknya kan kadang ya kebanyakan si hantu si juri kita nggak berupa wanita cantik, nggak ini kadang-kadang langsung tiba-tiba bread yang bikin takut lah. Itu yang mungkin bikin shock, bikin takut gitu. Tapi kalau misalkan udah kita lawan, kita terbiasa, mungkin menjadi hal biasa. Nah ini berlanjut, ketemulah saya sama si Mas Joko. Klien apa Mas? Ini orang kaya. Mau ngapain? Nah, ini ritual kita jual gagap. Jual gagak. Jual gagap. Saya pertamanya nggak ngerti. Oh malam dagangnya? Malam. Jual gagap. Saya pertamanya nggak ngerti jual gagap. Gimana Mas? Dia ceritain. Jadi si jualan gagap ini si Mas Joko tuh nyediain burung gagak. Burung gagak masih hidup ya satu. Yang kedua, yang satu lagi burung gagak yang udah dia bersihin, udah lain sebagainya, udah berupa bentuk sate. Udah mati itu deh. Udah mati ya, jadi bentuk sate lah di Tinggal sate. siap makan gitu. Siap bakar. Oh siap bakar. Sudah siap bakar si satenya. Dia cerita,
untuk alat ritual saya udah siapin. Mas duitnya gede nih cik saya teh. Hah? Siapa yang mau kayak gini? Saya juga pertanyaannya heran ya, di zaman kayak gini masih ada orang yang percaya supranatural seperti itu. Dan saya juga kenapa mau, jujur aja kenapa mau teman-temannya semua. Satu BU-nya butuh duit, yang kedua saya juga mau ngebuktiin bener nggak, karena saya sering baca di komik, baca di majalah Komik atau naon, tak? cerita hustler banyak baca-baca ada klinik yang seperti itu. Nah pas kebetulan si Mas Joko ini, Mas emang bisa Mas? Ah udah urusan saya. Yang penting lu mau nggak nungguin nanti jualan gagap. Nah ini yang menarik di sini. Pada saat itu, oke Mas saya ikut aja deh. Saya ikut gimana sih Mas? Tapi lu jangan lari nanti, soalnya lu sendiri. Jadi nanti di tengah hutan di satu tempat ditinggal sendiri. Nah itu ritualnya. Nanti tempatnya di mana itu bang? Tar, saya kasih tahu. Nah datanglah si kliennya. Datang kliennya, kenalan. Saya lihat orang, ya kalau dilihat dari penampilan orang berpendidikan lah, orang ada. Saya pikir, iya. Saya pikir kok masih mau ngelakuin seperti ini. Tapi whatever lah, whatever. Saya berpikiran ini kesempatan saya, untuk satu, bener nggak kayak gini. Gitu. Dia cerita. Nah ini yang menarik. Jadi si gagak itu ceritanya gini. Jadi dalam orang jualan gagak, ya nanti saya ditinggalin di satu hutan itu dan lain sama ini. Nanti itu kita tinggal, syaratnya cuma satu saya nggak boleh berdoa, nggak boleh baca-baca, nggak boleh berdoa. Yang kedua jangan lari. Yang ketiga pas dia datang, dia pasti nanya, lamun bahasa Sunda mah ladangan we. Mau apa? Nah tinggal minta, tapi jangan uang, Mas. Tapi perhiasan teh juga sate gagak anjing naon gitu. Untuk lila deh orang nulis. Yang penting mah bau we. Nah itu biasanya katanya nanti dia tuker sama si harta itu, bukan uang, bukan berupa uang, berupa emas, perhiasan atau apa. Kata si Mas Joko itu Mas Gaib. Nggak tahu sih, cuman istilahnya pasti akan seperti itu. Pasti akan seperti itu. Saya bilang asal lu jangan lari, nanti setannya dia bilang tanya berapa. Misalkan kalau dia minta satu, berapa satu? Bilang aja perhiasan 2 kilo atau seperti apalah. Itu atau emas 5 miliarin atau seperti bebas, asal jangan lari, jangan membaca. Oke Mas sanggup, saya bilang. Di mana? Saya pikir di tempat rumah dekat kota. Ternyata saya dibawa itu ke Situ Lembang, tempat pelatihan tentara. Dekat itu apa bukan? Cikole. Ya kalau Cikole masih di dekat Tangkuban Perahu. Ini mah Situ Lembang itu kalau kita Sesan Bajuri itu, Sesan Bajuri ke kiri ada nanti Villa Kota Bunga. Nah itu ada lulusan yang ke Situ Lembang, tempat pelatihan Kopassus kalau nggak salah itu. Nah di situ. Hutan. Emang tempat latihan tentara. Ya jadi si hutannya memang hutan lindung lah, lindung. Emang jarang orang masuk ke sana. Yang saya takut sebetulnya ada 2, jadi nanya kehiji ranjau, bisa nicak ranjau. Dan baik. Nu kadua bener teh juri nu juga kumaha nu bakal datang gitu kan. Tapi si Mas Joko bilang, "Ki, duitnya gede, lu minta berapa?" Gitu. Mas 1 juta. Gini aja, kalau berhasil lu mau berapa aja gua kasih. Kata si Mas Joko gitu. Nah, ini 500 lu pegang tapi jangan pulang. Kapan emang ritualnya? Sekarang. Modal itu 500. 500 langsung disakuin biar aku nggak lari. Iya iya. kan, cik aing teh lah langsung abusin sakunya. Lumayan lah. Rokok dikasih. Makan dulu deh, makan. Sambil mikir, aduh anjing juriknya juga naon kayaknya. Gitu. Masuk ke mobil. Tapi sempat mikir juri ke bohai gitu. Hayang nama nu kitu, lamun bohai sekalian geus lah tong sok mas kawinan, tapi tong ka imang kewe urang saminggu sekali ka Cikole gitu. Competition manuk bodoh. Hah? Manuk bodoh kan? Bodoh. Ada yang seperti itu, ada yang misalkan ada juga saya pernah dengar juga kalau kita misalkan udah nikah sama si Jin, nanti kalau kita berhubungan lagi sama orang tiba-tiba buru ada lah kayak gitu. Depan whatever lah jangan gitu, nu penting mah 100.000 mesti satunya. Nah, terus berangkatlah saya ke Cikole. Situ Lembang. Situ Lembang kita lewat Sesan Bajuri karena waktu itu kita start kalau nggak salah di dekat Gasibu. Ya, rumah makan Gasibu jam 9-an. Jam 9. Ya, tutup rumah makan lah si rumah makan Gasibu, jadi saya berangkat. Di sana masuk ke
situ Lembang. Di situ tempat belajar kan ada tulisan tuh ragu-ragu mundur. Cek ente ke aing ke tentara. Soalnya ada tulisannya, benar. Nanti teman-temannya kalau mau ke situ Lembang datang ke situ, di situ ada tulisan ragu-ragu mundur dari sekarang. Pas saya baca itu, waduh, Asa kasinggung. asa kasinggung saya. Karena memang saya juga ragu kayak di sini cak granat apa ranjau, kedua jurik di situ juga naon. Loba nu paeh meureun tentara di sana yang latihan kan kita nggak tahu. Bener nggak? Jadi publikasikan Ya, yang namanya kan tugas negara nggak mungkin dipublikasikan. Udah masuk sana dengan tulisannya tapi kasih beuleun wah nih cek aing teh bae kagok jeung gelutnya lah. Nah yang lucunya kieu Mas minang mau bedog teh si Mas Joko bilang jangan naon bedog sahabat gua aing anjing jangan mun aya naon. Karena saya takutnya ada apa, karena gini pikir saya yang penting ada perlawanan dulu. Lamun juriknya misalkan jurik anu pikas belen gitu, lain mantan preman lah. hanya enak kieu nya logikana di pasar kan kita mau jualan gagak nih sate gagak di pasar we sok aya preman jurik ge aya preman bener matak main mau bedog anjing kayak dirampok di sate aing lawan lah bener tuh datang sana buat apa kau ini minjem lah dikasih lah golok satu pas kebetulan memang di mobil itu ada karena si yang punya mobil kayaknya suka camping juga. Ada matras, ada pakai mobil ke sana. Pakai mobil ke sana. Satu mobil ada 6 orang. 6 orang. 6 orang. Bukannya satu orang tadi. Nah, si Mas Joko nama kliennya. Oh, biasa. Jadi datang ke sana terus saya di doa-doain tinggi kumaha lah di sini. Doa. Kumaha. Di jajampe merenanya, jajampe set pakai bok minum dulu. Jajampenan Arab gitu. Jajampenan aing tembungnya hau lah. Jeung naon? Ada penting duit pan bisa muka pendek serangan gitu. Masih mau naon oke aing mun kasurupan kumaha moal ayah saya cenah sia ge lompat ya ente ge. Tapi aman lah di situ. Turun tapi memang tempatnya serem, Bro. Kalau misalkan mau coba nantilah kita kesananya iseng-iseng berhadiah. Tonggoan atau nyalobaan saya RW itu. Ari sieun teuing. Nanti kita ke sana. Tapi emang buat kawan-kawan yang nonton, situ Lembang memang serem. Kalau siang indah lah lihat situnya lain sebagainya, ada relay TV di sana. Tonggojai kadenya. Ya, Tonggojai. Basuh. Emang serem. Pas saya turun, itu kita nggak sampai situ Lembangnya. Di tengah-tengah itu kan ada jalur pelatihan. Pelatihan tentara. Nah, mungkin si klien ini yang satunya lagi si Pak Denny namanya kalau nggak salah. Ikut survei dulu mungkin siangnya atau gimana lah, karena dia yang penunjuk jalan. Mas udah di sini aja, sini. Tengah pisan, di tengah leuweung. Tengah leuweung jam enggak di jalanan itu ada jalan setapak masuk gitu. Kita berhenti di situ, nggak ada warung, nggak ada apa, memang tempat pelatihan tentara. Dan tentara juga kayaknya nggak dijaga ya kalau ini penjagaan karena pos 2 kalau nggak salah ada penjagaan ketat memang nggak boleh masuk. Kayak pos-posan. Pos penjagaan gitu. Cuma kan hutan kiri kanannya kan itu kan kita ada kayak kawat gitu, emang udah bisa diterobos kayaknya warga yang cari kayu bakar mungkin atau apa. Nyangan hawi lah dan nyangan besi kiloan masuk lagi situ, Mas siap ya jangan lari dan lain sebagainya. Ini ritual dulu kita, saya dibaca-bacain pakai mantra itu, minumin, cuciin muka, terus mereka bawa alat-alat ritual lah kayak kain, terus dupa ya. Mawar biasanya dupa, kembang-kembangan gitu, terus ya banyak lah yang dibawa. Saya bawa, orang mau sibuk nyangan bedog tadi saya bawa masuk. Tapi di situ saya mulai takut karena naon benar-benar poek kan kita bawa senter. Tadi modelan lampu. Nggak boleh pakai lampu, Bro. Nggak boleh. Temenang, atau juriknya mau datang anjing saya tahu macam. Dagang iya. Saya raben. Nggak boleh pakai lampu, memang benar-benar murni dia mau ritual. Nah, kenapa si Joko ini percaya sama saya? Mungkin si Joko berpikiran bahwa ini nu lo tak apa alik pingkong aja. Dia pikir duit, asal jadi duit saya tahu mah daek wae gitu juga nah. Nya orang lah jadi duit aja jadi. Makanya dia percaya nggak akan lari nih orang. Dan memang ku penasaran ya saya sih kayaknya apakah benar karena sering dengar cerita berhasil baik. Nah ini kejadian sama saya sendiri sugarnya berhasil. Mas kalau berhasil kumaha ya, kalau berhasil ya apa kita bagi-bagi aja muka yang baru apa namanya
kita bagi aja sama kliennya. Ada klien kan yang modalin, nyalah atur, mudah-mudahan jadi. Saya juga ada berharap ya kayak situ. Nah ini yang disebut musyrik tuh. Tong dicontohnya. Jadi ada harapan-harapan yang nggak pasti. Walaupun itu gaib itu ada, tapi istilahnya kok berharapnya main gaib itu kan itu menang teh. Gitu. Tapi di situ saya ada asugan ngalas juga. Ngalas juga juga main biliar. Abus urang teh kau megacang ya cerita bisi panjang ting baru-baru ya nonton. Saya masuk ke hutan, dia gelar kain kafan putih yang kain kafan baru, bahan kafan yang buat pocong digelar. Saya juga baru pertama kali lihat ritual seperti itu. Gelar si bakaran sate sama arang sama minyak jelantah ya. Kayak tukang sate bisa. Kayak sih tukang sate biasa sama gebarannya situ. Terus dia pasang dupanya saya lihat juga bukan dupa biasa bro, dupanya bagus ya, harumnya beda lah, enak lah. Si dupanya yang memang dipakai buat orang sembahyang di pura yang kayak gitu-gitu saya lihat bagus pur ininya memang bermodal lah itu premium ya kliennya ya saya itu juga orang mungkin menang juri premium JP anjing JP JP 500. Nah di sini udah ya dipasang lain sebagainya. Ada kendi kosong, kendi dari kuningan, bahan kuningan kosong. Mungkin itu yang buat nanti disimpan. Itu ditutup pakai kain putih juga, nggak boleh dibuka karena dibuka gagal JP katanya seperti itu. Jadi biar si jurigna nu ngabuskeun duit eta atau apapun itu yang dimasukkan itulah yang nanti kita ambil. Jadi si kendi agak gede segini lah, segini itu ditutupin. Si gangnya Kayak ngeceleng lah gitu. Si gagak hidup diturih kakinya. Apa tuh dipotong disisit lah asal keluar getih heuting sok geus cobaan ayeuna kaseueur perjanjian teh ulah atuh bisa teh nyawa turi orang Sunda kudu nyawa turi nya. Nah diturih gitu biar darahnya keluar. Nah si darah itu dipojokin diambil darahnya ditetes-tetesin ke pojok-pojok setiap pojok sudut yang kain kafan lapakan orang di lapak kita lah gitu. Saya duduk di tengahnya gitu. Saya nggak boleh bawa korek bukan cahaya. Jadi cahaya itu hanya dari bara api sate aja, nggak boleh menyalain korek seperti ini atau nyalain lilin atau apa, nggak boleh. Dari dupa kamu itu aja. Kita pasang pakai senter, mereka bawa senter. Ini jam lama lah kita ritual dulu karena saya nggak langsung duduk. Si Mas Joko bikin ritual dulu, tim bacaan naon, dia punya mantra sendiri lah, ilmu lah dia. Saya nggak ngejelekin perdukunan atau supernatural itu ada, cuman ini saya mau berbagi aja ya gitu. Jadi dia baca seperti apa dan lain sebagainya. Baru saya diperbolehkan duduk itu jam 10:30 malam kalau nggak salah, jam 11-an lah. Boleh. Biasanya nggak bawa jam deh. Nggak boleh bawa jam. Lain nggak boleh, teka boleh ya. Jaguarnya teka boleh. Ciki jaguar pasti. Digadekeun rek kamari lebaran. Itu kata ngerai, saya nggak suka pakai jam, tapi kalau ada yang ngasih boleh lah. Giveaway. Dan mudah-mudahan ada yang endorse juga jam Rolex tuh bisa mah Rolex lah. Ya pakai lah jam naon we, jam CQ gitu nah, kirimin aja. Nah, di situ saya nanya jam berapa? 10:30. Nah, itu HP saya juga dititipin dan sebagainya. Saya cuma pakai celana jeans, pakai kaos aja. Nggak boleh pakai jaket, terlalu tiris ya. Baiklah ada baranya. Mereka langsung nempel gitu. Sesudah itu langsung udah ditulis dan sebagainya. Kau tunggu lah, semua lamun urang hidup dan mati ada di tanganmu cenah. Siap curang teh. Karena saya tahu di modal aja kalau saya itu beli gagap, sate gagap sama itu meureun leuwih ti 10 juta mah meureun. Modal kikituan unggul. Ya can dahar urang can ngare duit urang. Can si Joko tingis nyokot sabaraha atau lain sebagainya. Cocengnya ngaranna jelema. Lebih kayaknya. Gitu. Dan mereka sangat-sangat serius untuk menjalankan ritual. Orang bukannya nggak serius ya, orangnya serius. Kayak serius sih. Kedua cik kayaknya gitu. Coba kurang bedog teh anjing sekeuceran teh. Nah, saya nyoba untuk tidak babacaan atau berdoa atau melafazkan ayat suci. Tapi bisa baca Quran. Insya Allah. Bisa. Oke, sesi selanjutnya orang baca Quran. Bisi anu kepercayaan bisa. Bisa. Balik bingkong we lah. Oh, itu lah bingkong.
bintang jalan mana ya. Ah, Dah, ditinggalin saya. Tinggalin. Cahaya kan udah nggak ada tuh. Langsung gelap itu tempat. Tapi kan syukur ya, alhamdulillah nih kita dikasih mata sama pencipta kita. Memang langsung gelap, tapi tiba-tiba menyesuaikan mungkin si mata ini. Retina kita menyesuaikan, mulai kelihatan barang-barang. Kayak ada yang nerangin. Padahal malam itu nggak ada bulan, tapi kelihatan. Isu gaib lah gitunya di gerbang gaib. Belum ngerasa saya ada gaib belum. Pas mereka pergi belum. Tapi sekitaran setengah jam karena saya nggak bawa jam, udah agak lama. Saya celingak-celinguk. Aduh ini sampai jam berapa gitu kan. Belum takut, masih udahlah apa yang gini kayak gini. Nah mulai itu ada kedengar suara, pertama suara bukan bau atau apa, suara dari sebelah kiri saya atau kanan saya lupa, bluk katanya. Kayak ada batu dijatuhin dari atas, buk. Wah mulai datang nih, saya bilang. Saya senangnya apa, datang pengen Pelanggan cepat baru. buru-buru ya, Pelanggan. datang pelanggan udahlah jual, gue dapet duit. Bluk datang. Tapi hilang lagi. Terus dari sebelah kiri kayak mulai ada keramaian. Pasar seperti pasar. Seperti asli. pasar. Awalnya bukan seperti pasar, 1, 2, 3, ada suara di belakang, depan. Nah mulai ramai bro. Mulai ramai, tiba-tiba ada suara yang ngobrol, ada apa. Mungkin saya ke bawah suasana, tapi entah kenapa saya masih berpikiran logikanya, ini orang sugesti lah. Sugesti. Tapi istilahnya kok makin kuat, makin Seperti asli gitu. Seperti asli bro. Tiba-tiba kunang-kunang banyak. Yang saya tahu kunang-kunang kan ada di musim tertentu. Musim tertentu ya orang bilang kukunya jurig lah. Itu kunang-kunang banyak interupnya lah bahasa Sunda. Cicing diam Di ini mulai rame, mulai samar-samar kelihatan bayangan. Saya udah nunduk aja, bisa nunduk kieu we buru lah kemana datang cek aing teh ganjang we beuli. Urang arek ngomong ada yang jual rugi. 10 kilo anjing mas nyaho. Gitu. Enggak ada yang datang. Entah kenapa kesalahan saya. Cuma ada yang Noel dari belakang. Jelas Ari Noel sedikit gini malah mungkin sugesti. Tapi Imam Noel jelas kayak dicolek gitu. Saya lihat ke belakang. Nah dari situ mulai ngedrop, asli kayak sang tiis sumpah. Jadi percaya kan gaib. Saya memang percaya sama gaib, tapi istilahnya semakin percaya bahwa gaib itu bisa berinteraksi. Bukan hanya bisa dipercaya aja, tapi sudah bisa berinteraksi. Tadinya orang, benar gaib itu ada dan bisa berinteraksi. Karena ditoel, ya yang tiis ya awak. Ngajago teh make bedoge ge ngageber si anjing jangan teh urang yang loncat baru dicoel can ditanya can ngageblug ya ayeuna bisa seuri anjing lamun ningali maneh banget urang di video anjing pias ya aduh akhirnya ada yang